Suara. Come closer to you. Melawan COVID-19, well, Dian Suara FM, come closer to you. Halo, selamat pagi Mitra Dian Suara, apa kabar? Ketemu lagi ya bareng Lala Sutomo. Kali ini edisi spesial di suasana dan acara yang berbeda sekali hari ini 21 Februari 2021. Karena pagi hari ini kita akan berdialog dengan tamu-tamu spesial saya hari ini. Nanti kita akan kenalan satu persatu ya. Tapi yang jelas dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah kali ini saya Lala Sutomo sampai jam 11 siang nanti kurang lebih. Jadi selama 2 jam ke depan kebersamaan kita akan membahas satu tema yang menarik sekali pagi ini. Radio Suara jangan sampai dilewatkan karena Anda juga bisa berdialog bersama tamu-tamu kita pada pagi hari ini di nomor WhatsApp-nya Dian Suara FM di 0811 26 2789. So, buat Anda yang ingin tahu perkembangan seperti apa sih di Jawa Tengah, khususnya yang berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, jangan sampai kemana-mana. Tetap stay tune ya di 98,2 Dian Suara FM Purwakarta. Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia aja ya, tetapi telah berdampak juga pada kesehatan keuangan negara. Makin memburuknya kesehatan dan juga sistem keuangan negara yang ditunjukkan dengan kesulitan berbagai kegiatan ekonomi ya. Dan harus diakui Mitra Dian Suara bahwa kondisi perekonomian di Jawa Tengah tahun ini, tahun 2021, masih dipengaruhi kondisi perekonomian tahun lalu yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, seperti diketahui juga bahwa dampak dari pandemi itu telah menyebabkan perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2020 yang lalu mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Dan hal tersebut didasarkan bahwa perekonomian di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang menurun ya selama 2 triwulan berturut-turut. Nah, pada pagi hari ini kesempatan yang luar biasa sekali karena di studio Radio Dian Suara FM sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa, 4 orang narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu dan nanti kita akan berdialog dengan mereka karena di sini adalah para ahlinya masing-masing di bidangnya ya. Oke, dan dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah kali ini hari Minggu 21 Februari 2021, kita tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Jadi sebelum acara kita dimulai tadi, kita sudah sama-sama mencuci tangan dan kita mengenakan masker dan kita menjaga jarak ya sekarang ini. Oke, langsung aja kita sapa di tamu-tamu kita yang spesial pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, Ibu. Kita mulai dari tamu yang ada di hadapan saya. Selamat pagi buat Pak Bambang Haryanto. Selamat pagi Pak, apa kabar? Sehat ya? Oke, Mitra Dian Suara, Pak Bambang Haryanto adalah Ketua Komisi C dari fraksi PDI Perjuangan ya. Jadi sedikit perkenalan, walaupun sebenarnya ini adalah kali kedua tamu-tamu kita hadir di studio Dian Suara FM. Karena kemarin hari Kamis tanggal 18 sudah hadir ya Bapak Ibu ya. Dialog bersama kita dengan tema Tupoksi DPRD Jawa Tengah ya. Oke, dan kali ini tema kita berbeda yaitu mengenai pemulihan ekonomi di masa pandemi. Pak Bambang Haryanto boleh sedikit perkenalan lagi Pak, siapa tahu ada Mitra Dian Suara yang memang belum denger ya kemarin ya. Kali ini pasti lebih banyak yang dengerin. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Mbak Lala. Ya, mengulang apa yang sudah disampaikan Bu Prof hari yang lalu barangkali. Mungkin perkenalan singkat saja. Kalau nama sudah tadi Mbak Lala ya. Di kami ini kebetulan dari fraksi PD Perjuangan yang berasal dari daerah pemilihan 11 Banyumas Cilacap. Oke. Kalau domisili saya ini di Purwokerto. Di Purwokerto aja ya. Wong dewek. Orang ngapak gitu. Ngapak ya, orang ngapak ya. Oke, Pak Iya. Bambang. Jadi Pak Bambang adalah Ketua Komisi C ya. Untuk berapa periode Pak? Sudah Baru 10 berapa bulan. periode di? Baru 1 bulan jadi Baru satu kali nih. baru 1 bulan. 5 periode katanya. Baru enggak 1 bulan tuh. Oh, satu bulan ya baru Iya. menjabat sebagai Ketua Komisi C gitu Iya. ya. Oke, sebelumnya Pak?
Saya dulunya dari Komisi A, anggota Komisi A. Oh gitu, sebelumnya dari Komisi A dan baru 1 bulan menjabat sebagai Ketua Komisi C. Iya, betul, Oke, Mbak. selamat kalau gitu Pak Bambang ya. Oh iya, terima Heeh, kasih Mbak Lala. syukuran habis ini ya. Oke Pak Bambang, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Baik, mengenai tema kita pada pagi hari iya. ini dan kita bergeser ke sebelah, yang paling cantik pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Hajah Siti Rosidah SAG, beliau adalah anggota Komisi ya, Mitra Dian Suara dari fraksi PKB dan ada nama panggilannya Ibu Ros ya. Ibu Rosidah ya, Kak Ros. Ibu Rosidah bisa perkenalan singkat ya karena mungkin kemarin ada yang belum dengar ya Mitra Dian Suara. Monggo Bu. Ya, terima kasih Mbak Lala yang cantik dan suaranya luar biasa Terima keren. kasih Bu. Selamat pagi Mitra Dian Suara. Atau panggilannya apa? Kalau Mitra oh Dian iya, Suara. Mitra Dian Suara. Saya hadir kembali bersama Pak Bambang, Pak David dan Pak Syarif. Lengkap hari ini formasi 4. Derek nepangaken saya Rosidah. Asli saya Pelanjan Kesedihan Cilacap. Saya hari ini ada di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKB. Kalau Pak Bambang ini senior kita semua, beliau sudah periode kelima. Kalau saya baru dari tahun 2009, 2014 dan kali ini untuk periode yang ketiga. Ketiga ya Bu Kalau ya. dulu komisi saya C di tahun 2009, lalu di tahun 2014 saya di C, di separuh periode saya di komisi B, sempat di komisi B. Oh gitu, Kemudian sempat di Komisi B. sempat di komisi B, Heeh, lalu di periode ketiga ini saya kembali kecil lagi. kembali ke C. Iya, biar tidak terlalu banyak belajar. Oke, Gitu. Terima kasih begitu Mbak Dian. Kita lanjut nanti dalam sesi oke, berikutnya. heeh. Terima kasih ya Ibu Ros dan di samping Ibu Ros ada Bapak David Ishak Aryadi SEMM. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Ini kayaknya Pak David yang paling kocak ya dari tadi ngobrol sebelum acara dimulai. Seru banget nih. Nanti harus dikasih pertanyaan ya Mitra Dian Suara yang susah-susah aja. Ya, ya. Oke, Pak David, dari fraksi Partai Gerindra ya Pak ya, beliau adalah anggota Komisi B ya Mitra Dian Suara dan monggo Pak David perkenalan singkat mengenai Pak David silakan. Oh, Cilacap ya Pak ya, oke. Mm-mm. Paling junior ya? Oh, baru 1 periode ini ya. 2019 berarti ya Pak ya? Oke, sebelumnya Pak David aktif di mana Pak? Oh gitu, di Cilacap. Luar biasa. Cilacap Barat ya tepatnya ya. Berarti masih bolak orang berarti masih bolak-balik Purwokerto Cilacap ya Pak David ya? Hobinya bolak-balik ya. Oke deh. Ada lagi yang mau disampaikan Pak David? Cukup ya. Nanti jawab pertanyaan yang susah-susah ya dari Mitra Dian Suara ya, khusus Pak David. Oke, Mitra Dian Suara baik itu dari Pak David Ishak Aryadi SEMM. Beliau adalah anggota Komisi B dari fraksi Gerindra. Dan terakhir di samping saya sudah hadir juga Bapak Sarif Abdillah, anggota Komisi B dari fraksi PKB ya. Kita kasih kesempatan untuk Pak Sarif perkenalan singkat ya, Mitra Dian Suara. Silakan Pak Sarif. Ya, terima kasih Mbak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Dian Suara yang ada di manapun berada, Mbak Lala yang baik, Yap. yang kata tadi yang suaranya mendayu-dayu. Ini kalau kita sambil di mobil kayaknya nyaman ya kayaknya ya ini ya. Nggak tahu sampai mana ya, udah labas nanti ya. Kayaknya besok channelnya harus kita nganu nih, sering ke Dian nganu ini Dian Suara ini. Iya ya, harus ya. Sangat-sangat.
Stay Stay tune terus tune. ya 98,2. Ya, saya Syarif Abdillah, jalan bareng dengan teman-teman di Dapil Data Banyumas. Istri saya ini sini di Dabuah Patik Raja. Oke, Ya, menurut mertua lah, Mbak. Oke. Walaupun aslinya Wonosobo, Dieng Oh, sana. Pak Sarif aslinya Wonosobo Ya, ya? Oke. menunggu hutan Dieng. Ketemu jodoh di Jatah di Purwokerto. Purwokerto. Akhirnya Oke. nyaleknya di sini juga. Akhirnya nyalek di sini Iya, ya. itu. Berapa Baru periode, Pak? 1 periode di sini. 1 periode ya? Kalau di Oke. sana sudah banyak periode. Di Wonosobo? Oh gitu? Sudah 1 periode juga. Oke, luar Saya juga biasa. junior ini bareng Pak David di Komisi Oke. B, bidang perekonomian dan pertanian masyarakat, ada pertanian, ada UMR dan sebagainya. Ini kayaknya menunya pas nih untuk bicara soal ekonomi rakyat di masa pandemi. Mungkin itu Mbak Lala, terima kasih sekali. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarif Abdillah dan Mitra Dian Suara. Itulah tadi perkenalan singkat ya. Keempat narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini dalam dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah. Dan tema kita kali ini seru banget ya Mitra Dian Suara. Kalau hari Kamis kemarin kita sudah berbicara tentang tugas dan pokok anggota DPRD Jawa Tengah ya bersama Mbak Diana. Dan hari Sabtu kemarin kita sudah membahas juga tentang PPKM ya dengan narasumber yang berbeda. Kali ini kita punya tema yang nggak kalah seru, yaitu pemulihan ekonomi di masa pandemi. Nah, buat mitra Dian Suara Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa banget ya. Anda bisa gabung via WhatsApp-nya Dian Suara FM. Mungkin ada pertanyaan seputar ekonomi, pemulihan dan segala macam yang selama ini ada di benak dan ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali. Anda bisa bergabung bersama kami di nomor 0811 28 0811 26 27 89, maaf ya. Oke, sekali lagi dan kebersamaan kita sampai di jam 11 siang nanti. Dan kita langsung aja ya, Pak Sarif, Pak David, Bu Rosidah dan juga Pak Bambang, mengenai tema pemulihan ekonomi di masa pandemi. Mungkin pertanyaan pertama dari saya ke Pak Bambang ya Pak ya. Bener nggak nih Pak, bahwa kondisi terburuk di perekonomian di Jawa Tengah itu terjadi di triwulan kedua tahun 2020 yang lalu, Pak? Bisa dijelaskan, Pak, dipaparkan? Baik, Mbak Lala. Apa yang tadi disampaikan Mbak Lala saya kira tidak salah. Mhm. Memang kita semua merasakan bagaimana pandemi ini punya dampak yang begitu signifikan, khususnya di sektor ekonomi, sehingga pada tutup ataupun triwulan terakhir tahun kemarin kita mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang negatif. Di Jawa Tengah saja ini, kalau ada data yang saya miliki ini, pertumbuhan ekonominya negatif sampai minus 2,65. 2,6 triliun ya, Iya, Pak? Itu baik. Jawa Tengah aja ya, Pak, Jawa ya? Tengah, Oke. ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, kita bicara Wow, Jawa Tengah. luar biasa. Mhm. Ya, untuk bicara nasional gitu loh. Sehingga apa yang terjadi pada akhir tahun ini tentunya harapan kita semua gitu loh. Karena sebetulnya kan yang kita ikhtiar yang kita lakukan itu adalah bagaimana mewujudkan kesehatan pulih sehingga nanti ekonomi bangkit. Nah, mulai Januari kemarin kan kita sudah mulai melaksanakan vaksinasi gitu. Iya, betul. Ya kan? Januari ya, awal Nah, tahun ya. ini adalah upaya yang Mhm. bagaimana vaksinasi ini nanti akan bisa mempunyai impact yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena Betul. harapan kita dengan sudah adanya vaksinasi, orang mesti sudah punya ada kepercayaan diri Rasa aman gini. gitu ya, Pak, ya? Artinya meskipun belum aman secara total, tapi sudah mulai agak minimal, Betul. Mhm. sehingga nanti perputaran ekonomi sudah bisa jalan, pembatasan-pembatasan yang kegiatan ekonomi mungkin bisa dilonggarkan, sehingga harapan kita ini akan bisa mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ini yang kita harapkan sendiri. Ini yang harapan kita dalam konteks awal untuk bagaimana supaya kita harapkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini tidak mengalami konstruksi yang negatif kayak kemarin, tapi justru akan tumbuh secara positif. Meskipun pertumbuhan ataupun konstruksi pertumbuhan ekonomi negatif, tapi ada sektor-sektor tertentu yang justru masih pertumbuhannya positif, terutama pertanian misalnya. Oh gitu, Ya, pertanian ya salah ini iya. satunya ya? Jadi akhirnya kan ini menjadikan sebuah hikmah yang Mhm. positif
yang tentunya harus bagaimana kita perkuat untuk di tahun 2021. Kira-kira begitu dulu Mbak Lala. Oke, heeh. Jadi memang tidak dipungkiri bahwa kondisi triwulan kedua tahun 2020 ya, Mitra dan Suara, itu memang kondisi terpuruk, awal ya, bagi, Indonesia dan juga bagi Jawa Tengah pada khususnya gitu ya, Pak Bambang ya. Nah, kalau melihat perkembangan pemulihan ekonomi di Jawa Tengah sekarang ini, mungkin ke Ibu Ros ya, Bu Rosidah, gimana sih perkembangan saat ini, upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya ya di Jawa Tengah, untuk pemulihan ekonomi, Bu? Atau, langkah yang di tahun 2020 apa yang belum terrealisasi gitu, Bu? Bisa dipaparkan, Terima silakan. kasih Mbak Lala. Saya agak ke belakang sedikit Yap, sebelum, menjawab Mbak Lala. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah tahun 2020 ini memang betul kata Pak Bambang, minus di angka 2,65%. Dan ini lebih buruk dari, Indonesia nasional maksud saya, yang hanya minus 2,07%. Nah, oke, padahal pada tahun 2019 Jawa mhm, Tengah itu pertumbuhannya plus di angka 5,40%. 5,40%. Itu Jawa 5,40%. Tengah aja ya, Bu, ya, di Heeh, tahun Jawa Tengah. 2019? Iya, betul. Oke, Tapi kalau nasional mhm, itu lebih lebih sedikit, 5,02%. Artinya oke, pada saat tahun 2019 itu secara nasional Jawa mhm, Tengah itu ada mhm, di atas, pendapatan nasional di Indonesia. mhm, Pada saat tahun 2020 Jawa Tengah itu terpuruknya itu melebihi angka nasional. mhm. Nasional 2,07, tapi kalau Jawa Tengah minusnya 2,65. Nah, 2,65 ya. kemudian kita melihat sektor apa saja yang paling terdampak. Ternyata yang paling terdampak adalah transportasi dan pergudangan. Oke. Angkanya itu sampai minus di angka 33,15%. 33,15 ya? 33,15% itu transportasi dan pergudangan. Karena kita dilarang pergi-pergi ke sana kemari, Mhm, ibaratnya begitu ya. mhm, Pesawat barangkali hari ini tuh pasti sudah banyak yang meng-grounded, pesawatnya, tidak ada penerbangan banyak, mhm, mengurangi penerbangan, bahkan yang mau terbang pun sekarang sudah sangat-sangat selektif. Kalau tidak penting pasti tidak akan melakukan penerbangan. betul sekali. Kemudian jasa lainnya itu mencapai angka minus 8,01%. Penyediaan akomodasi dan makan minum ini minusnya di angka 7,98. Nah, ini adalah yang paling terdampak, dari COVID-19. Mhm, mhm. Nah, kemudian sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, yang masih eksis pada saat ini itu apa? Yang paling eksis saat ini adalah dunia informasi dan komunikasi. Karena Informasi dan semuanya komunikasi, bersifat oke. daring, karena semuanya memakai kuota, karena semuanya memakai handphone, karena Betul. semuanya memakai online, kira-kira begitu nggak? Hari ini tuh masih bisa tumbuh di angka 15,65%. Kemudian jasa kesehatan dan kegiatan sosial ini bisa mencapai 8,19%. Lah ini pertanian walaupun kecil dan diabaikan, bahkan tidak terlalu banyak mendapatkan, sorotan, apa namanya ya, dunia pembangunan. Ini ternyata pertanian masih tumbuh di angka 2,48%. Nah, kemudian dari sini kita sadar betul bahwa kalau kita mau pemulihan, pemulihan ekonomi di Jawa Tengah harus berangkat dari apa yang tidak tumbuh, apa yang tumbuh di Jawa Tengah, problematikanya di mana. Nah, kemudian, salah satu ini saya membaca secara, program yang sudah berjalan pada tingkatan Jawa Tengah melihat angka pertumbuhan PDRB Jawa Tengah yang minus sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, kita kembali kepada penyediaan akomodasi dan makan minum. Artinya ini tidak terlepas dari, pelaku-pelakunya adalah UMKM. Heeh, UMKM, betul sekali. UMKM. Mhm, Makanya dari sini yang diperlukan adalah subsidi. Subsidi UMKM sudah dilakukan oleh Jawa Tengah. mhm, mhm. Nah, salah satunya begitu. Kemudian di tingkat jasa lainnya di sini kita sudah bisa melihat adanya relaksasi, kredit. Nah, Betul. Komisi C itu juga terkait dengan dunia perbankan. Mhm, mhm. Artinya di sini kita juga bermitra dengan Bank Jateng, bermitra dengan BPR BKK, yang intinya dari situ juga banyak diakses oleh, UMKM-UMKM yang mendasari modalnya dengan, meminjam. Nah, ini kebijakan di Jawa Tengah adalah bagaimana memberikan konsep relaksasi terhadap mereka yang kredit.
itu dilakukan. Yang pertama mungkin hanya bayar bunga juga boleh, atau mereschedule ulang pembiayaan yang ada, katakanlah yang tadinya mungkin dihitung 2-3 tahun selesai, mungkin ini diperpanjang menjadi 5 tahun agar pembayarannya tidak terlalu berat. Nah, Oh, betul. itu. Terus kemudian pada sektor-sektor yang lain nanti akan dijawab, tapi paling tidak selama ini bantuan-bantuan yang ada secara jangka pendek adalah kita sudah menerima yang namanya bantuan logistik dalam skala yang katakanlah bantuan tunai, non tunai, terus kemudian sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di tingkat masyarakat ini sudah dilakukan, dan saya kira untuk melengkapi itu semua yang kita rekomendasikan salah satunya karena ini kita melihat bahwa dunia telekomunikasi, dunia informasi yang bersifat digital, hari ini ternyata pertumbuhannya kan sangat tinggi. Maka dari itu, mau tidak mau keseluruhan aktivitas masyarakat kalau mau memanfaatkan teknologi, saya kira juga akan mendapatkan, signifikansi yang tinggi terkait dengan pendapatan, saya kira begitu. Jadi, saya kira UMKM hari ini harus gencar diajari bagaimana dunia online shop, terus kemudian bagaimana menjual dengan cara-cara yang tidak hanya manual saja, karena sekarang itu kan sangat-sangat dibatasi. Katakanlah ada PPKM, jilid 2, ini kan waktunya berjualan kan sudah sangat-sangat sedikit. Maka dari itu, kalau kita hanya jualan, UMKM kita hanya jualan bersifat manual, waktunya dibatasi, saya kira itu nanti asetnya semakin mengecil, bahkan bisa jadi terjadi phk dari karyawan yang ada. Sementara itu saya yakin masih bisa dikembangkan. Ini Komisi B pakarnya tentang perekonomian. Silahkan dilanjut. Baik, terima kasih sekali Bu Rosidah. Memang kita, berarti harus diperhatikan juga sektor mana yang, ibaratnya terdampak sekali gitu ya, dan mengalami pertumbuhan yang negatif, dan sektor mana yang ternyata masih tumbuh ya Bu ya. Nah, kalau ke Pak David sebagai anggota Komisi B yang memang menangani khusus bidang perekonomian ya Pak David ya. Sebenarnya langkah konkret apa sih dari pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Tengah ya, yang telah diambil? Kebijakan atau tindakan apa dalam pemulihan ekonomi selama ini yang sudah dilakukan Pak? Selain tadi yang disebutkan Ibu Ros ya. Iya, Mbak. Begini, Mbak. Nanti sedikit saya sampaikan, nanti Yes, disambung sama Pak Sarip ini. Pak Sarif ya? Tapi apa tadi yang dikatakan Pak Bambang, Mhm. Bu Ros itu betul. Saya menambahkan bahwasanya menurut saya pemerintah pusat itu sudah memberi bantuan banyak, itu ada bantuan banyak itu, Mbak. Ya ada bantuan langsung tunai, Wah, ada itu saya malah bingung itu iya, apa aja itu. Karena ada kartu semakin prakerja gitu ya Pak ya? itu banyak sekali. Ini ada lagi nih, apa namanya kerja itu? Ini yang di pinggir jalan itu, Apa Pak? ya itulah. Pelatihan kerja? Itu yang pinggir jalan itu pada kerja dari pemerintah pusat, padat Oh, karya. heeh heeh, program Nah, padat itu karya salah ya dari satu pemerintah. Mhm, menyiasati keadaan yang buruk ini. betul. Kemudian sedikit saya tahu yang provinsi juga luar biasa ini, Mbak. Ada bantuan di UMKM, koperasi itu banyak sekali, Mbak. Nah, kemudian kita juga kena ini di bahasanya itu recofusing. Recofusing, jadi anggaran kita diambil untuk pemulihan ekonomi terdampak Oke, COVID ini. Kemudian kita juga dikurangi kegiatannya, Mbak, untuk COVID terdampak ini. Nah, kemudian jadi yang paling terdampak itu memang kalau saya lihat itu di bidang restoran, transportasi, semuanya kena. Jadi pertanyaannya juga tadi apa yang harus kita lakukan dan apa yang sudah dilakukan itu kira-kira itu, dan apa yang kita lakukan. Kita sesuai dengan komisi saya di perekonomian, di pertanian, perkebunan. Jadi di
tingkatkan di kreativitas kita untuk menyiasati keadaan yang buruk ini. Misalnya, ya berkebun itu paling enak, gampang dan bisa relaksasi. Berkebun Berkebun ya, Pak, ya? itu Oke. kangkung, cabe, Mhm. dijual, Kak. Mhm. Kalau nggak ada yang beli, dimakan sendiri, Dikonsumsi gitu. sendiri ya, Pak, ya? Itu. Oke, itu salah satu yang Kemudian bisa dilakukan. atau beternak, Mhm. sapi, nggak Mhm. bisa beli sapi, kambing, ayam. Mhm. Itu siasatnya begitu, Mbak. Jadi itu begitu, jadi harus kita dituntut kreatif. Mhm. Dan saya sampaikan sekali lagi, pemerintah ini sedang berusaha, apapun ini. Jadi ayo gotong royong, menyiasati situasi ini. Kira-kira begitu nanti disambung sama Pak Sarip. Makasih, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak David ya, penjelasannya, dan ke Pak Sarif mungkin ya, Pak, ya. Seperti tadi yang dibilang Bu Ros sama Pak David bahwa, banyak strategi yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dan juga pemerintah daerah ya khususnya, di antaranya adalah, alokasi dana yang digelontorkan oleh pemerintah itu untuk mendorong konsumsi atau daya beli masyarakat seperti tadi ya, Pak, ya, bantuan langsung tunai, terus juga kartu prakerja gitu yang disebutkan Pak David tadi ya, Pak Sarif ya. Kemudian, mendorong konsumsi kementerian atau lembaga Pemda dengan percepatan realisasi APBN, APBD yang tadi jadi banyak banyak dipangkas-pangkas gitu ya, Pak, ya? Maksudnya ya, heeh. Dan untuk sektor UMKM itu juga, pemerintah sudah memberikan seperti penundaan angsuran, subsidi bunga untuk kredit, rakyat ya, KUR ya. Kemudian ada juga penjaminan modal kerja sampai dengan, 10 miliar dan lain sebagainya. Nah, Pak Sarif menanggapi strategi yang telah dilakukan pemerintah seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Lala. Ini, menarik sekali ini terkait dengan kebijakan tentang, ekonomi. Kira-kira kalau kita melihat soal Covid ini kan ada 2 segmen yang penting, satu di bidang kesehatan, yang kedua di bidang ekonomi. Betul sekali. Kita juga pernah misalkan diskusi, kan ini saling berkait, Mbak. Eee, Kalau misalkan ada PPKM, efeknya ya orang-orang tidak bisa jualan, Betul, terbatas ya, Pak, ya? terbatas. Oke. Jam 9 sudah pada sepi, Heeh. kita mau beli kopi dan kan kadang nggak bisalah kira-kira. Kesulitan ya, heeh. Tapi satu sisi kesehatan itu juga penting, gitu. Betul, Pak. Nah, kira-kira kemudian, mediasi di antara 2 problem ini adalah bagaimana kemudian tadi disampaikan oleh teman-teman, membuat pola strategi pengembangan ekonomi yang, eee, aman dan sesuai dengan standar, protokol kesehatan. Yang Iya, pertama, betul. mulai sekarang ini mendorong agar UMKM itu membuat, digitalisasi usaha. Jadi usaha sekarang itu harus berbasis digital, Mbak. Jadi mau usaha apa saja, sampai dari, kapasitas untuk misalkan, warung yang besar, sampai kemudian warung kecil, atau kemudian sampai bahan baku yang sifatnya kebutuhan masyarakat yang besar atau kecil, bagusnya sekarang pakai digital. Karena kita juga melihat ini akan berproses digitalisasi usaha ini. Memang belum belum semua UMKM ini bisa belajar cara cepat terkait dengan ini, akan tapi ke depan ini menjadi salah satu salah satu model untuk percepatan di, usaha yang berbasis digital. Itu yang pertama. Berbasis digital, oke. Oke, ya kira-kira kalau di pertanian itu ya jualan sayur itu ya sekarang udah pakai digital Sekarang juga, sudah Mbak. mulai ya, Pak, Iya ya? harus Jadi kalau begitu. kita mau belanja sayur tinggal cari di Iya online cari saja ya? harus begitu online Heeh, shop, heeh. harus masuk ke situ, ngirim juga tidak harus pakai trek-trekan atau harus dikirim sendiri, harus Mhm, mhm. punya, model packing yang safety yang kemudian Mhm, yang kirim ke higienis, masyarakat. oke, mhm, mhm. Ini, model yang harus segera kita edukasikan ke masyarakat. Mhm. Yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa membuat model usaha yang inovatif.
Mhm. Jadi kalau tadi ada kita banyak teman-teman ini, kita tidak bisa mengandaikan usaha yang sekarang ini kita lakukan, kemudian berharap dilakukan sekarang ini bisa berjalan. Contoh warung makan, kalau kena PPKM misalkan selama 1 minggu atau 2 minggu aja, itu kan omsetnya udah otomatis turun, Mbak. Nah, gimana caranya kemudian kita jualan, gitu kan, dengan model yang inovatif, misalkan apakah harus harus apa, jemput bola, apakah kita punya treatment khusus, aplikasi khusus warung A, kalau di sekitar mahasiswa nanti diantar di kos-kosannya kalau ada, kalau apa, atau di manalah, itu yang menurut saya penting untuk segera percepatan ini, Mbak, karena lompatan cara berpikir dan lompatan model ini harus segera kita lakukan. Karena perubahan itu sebuah keniscayaan, tetapi ketika kita tidak mau berubah dan tidak mau upgrade atau update, ya kita ketinggalan, Kita kira-kira akan begitu. ketinggalan ya, Nah, oke. terkait dengan pemerintah, saya rasa di Jawa Tengah 2 skenario itu yang didorong dalam konteks edukasi ke masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini. Nah, kebijakan strategis pemulihan ekonomi di Jawa Tengah ini, sebenarnya di kita yang, mulai minus, yang harus kita lakukan pertama, yang dilakukan adalah investasi. Ini kebetulan Pak Gubernur juga pemerintah daerah itu membentuk tim khusus yang aktif untuk, dunia investasi agar tumbuh kembang, dan bisa memiliki, bankable yang baik. Jadi kalau ada program, program itu kalau mau usaha kan ada 2, satu memang bisnis plan-nya, yang kedua, jaminannya lah kira-kira begitu. Oke, Kalau bisnisnya mhm. udah bagus, kita support juga sehingga industri primer dan yang berdampak bagus untuk mengungkit, eee, pengembangan ekonomi bisa segera berjalan. Yang kedua penguatan sektor UMKM yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang dan Mhm. Bu Ros dan Pak David. Ini kebetulan di komisi kami, datanya yang pertama Dinas Koperasi itu sudah memberikan ada 1.400 UMKM yang bisa masuk ke virtual banner Gojek dengan omset keseluruhan 1,8 miliar. Artinya ini terus bergerak, omset itu sesuatu yang terus bergerak. Mas makin lama kan jadi produk-produk UMKM, apa yang akan dijual ini sudah masuk dalam model skema digitalisasi marketingnya. Yang kedua dalam rangka penanganan ini Komisi B kami kebetulan di tahun ini akan membuat raperda tentang ekonomi kreatif. Nah, yaitu yang nantinya targetnya adalah bagaimana menjadi landasan hukum pelaku ekonomi kreatif yang segera bisa dilaksanakan. Ini menjadi edukasi dan pendidikan, perlindungan dan pendidikan hukum dan mungkin fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan UMKM. Sehingga terkait dengan UMKM itu sekaligus tadi ada organisasi BUMD dan pengolahan aset provinsi yang segera bisa dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Saya kira gambaran kita itu dan yang terpenting dalam konteks ekonomi adalah witras. Jadi kepercayaan diri kita untuk melakukan gerak ekonomi itu juga penting, Mbak. Mhm. Jadi kira-kira gini, kalau kita kemarin diskusi dengan beberapa UMKM yang pernah kita survei, hampir berapa kemudian Mas Arief kita kunjungan itu, rata-rata satu soal pasar. Mhm. Rata pasar, otomatis omsetnya turun. Yang kedua, pasar itu ketika kita teliti, mereka sendiri tidak yakin bahwa ketika mereka mau beli, konsumennya ada. Oke. Mhm. Maka salah satu sektor yang paling tepat yang harus segera intervensi khusus satu sektor pariwisata. Mhm mhm. Kalau tadi misalkan ada satu yang paling terdampak transportasi, Iya, betul. yang kedua perhotelan kira-kira Perhotelan, begitu. heeh. Otomatis kan yang lain juga gitu. Nah, Heeh heeh. sektor pariwisata ini menjadi salah satu hal yang segera harus kita tata. Makanya Mhm. kita juga di tahun 2021 ini membuat skema untuk fasilitasi di desa-desa. Mhm. Karena sektor pariwisata yang sudah besar kan tidak ada juga. Kita Betul. coba membuat model-model desa kita menjadi alternatif Mhm. untuk sisi pergerakan wisata di domestik. Oke, mhm. Dan mungkin di sifat regional dan mungkin nasional. Tetapi di domestik ini sehingga bisa bergerak, sehingga ada mobilisasi Mhm. orang ke sana kemari, transportasi jalan, otomatis
sarana pendukungnya juga akan berjalan, terus nanti juga misalkan transportasinya juga bisa berjalan. Mungkin, hal-hal yang terkait dengan ekonomi di bidang kami, Komisi B, beberapa catatan yang garis tebalnya. Mungkin begitu Mbak Lala, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sarif Abdillah ya. Jadi memang ada beberapa sektor yang menjadi fokus ya dalam pemulihan ekonomi ini. Lalu nanti kita akan bahas faktor atau sektor yang paling menjadi fokus apa sih kemudian yang akan dibenahi di tahun 2021 itu nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Eh, Pak Sarif, Pak David, Ibu Rosida dan juga Pak Bambang karena kita akan kembali lagi Mitra Dian Suara dengan para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini dalam dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah setelah kita dengerin yang satu ini. Oke, Mitra dan Suara balik lagi di dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah. Dan masih ada Lala Sutomo di sini yang terus bersama Anda dan juga narasumber yang spesial luar biasa pada hari ini. Bapak Ibu dari anggota Komisi B dan C. Ada Bapak Bambang Haryanto, Ketua Komisi C, dan Bapak di samping saya ada Bapak Sarif Abdillah, anggota Komisi B, dan Bapak David Ishak Aryadi, anggota Komisi B, dan Ibu Siti Rosidah, anggota Komisi C. Dan sebelum kita lanjutkan obrolan kita pada hari ini, yaitu mengenai tema kita yang menarik sekali, pemulihan ekonomi di masa pandemi ya. Diingetin buat Anda yang mungkin pengen bergabung ya, pengen bertanya seputar pemulihan ekonomi di Jawa Tengah di masa pandemi ini, atau mungkin mau bertanya-tanya yang lain, silakan aja karena ada Bapak Ibu yang akan menjawab di sini ya, yang khusus kita berbincang-bincang mengenai tema dan di luar tema juga bisa ya, Pak Bambang ya. Oke, tapi sebelumnya ini ada satu pesan yang akan saya bacakan. Ada satu pesan dari Pak Ganjar nih Pak, mungkin ini salah satu bagian dari ini ya kreativitas untuk pemulihan ekonomi di Jawa Tengah ya Pak ya. Ada Lapak Ganjar edisi 32, yaitu produk kerajinan ya Mitra Dian Suara. Ini seru banget ya. Selamat hari Minggu, saatnya ngelapak di Lapak Ganjar ya, di hashtag Lapak Ganjar. Khusus UMKM produk kerajinan di wilayah Jateng, Jatim, Jabar, DIY, dan Bali, saatnya produkmu dikenal masyarakat luas. Caranya gampang, buat Instagram story produk kerajinan terbaikmu, mention @ganjar_pranowo, berikan tagar Lapak Ganjar, dan jangan lupa cantumkan nama kabupaten atau kota, serta nomor yang bisa dihubungi ya. Tunggu apa lagi? Yuk mulai sekarang ikutan juga, gratis loh, gitu katanya Pak Ganjar. Ini seru banget ya. Ini seru banget ya. Memang Pak Ganjar sosok yang kreatif sekali ya dalam menciptakan sesuatu gebrakan gitu ya untuk kemajuan Jawa Tengah ya Pak ya. Gimana nih Pak Bambang respon dari adanya ide kreatif Pak Ganjar ini nih? Saya kira kita tentu menyambut baik ya Mbak Lala ya, Ya. positif. Karena memang seperti kayak gini, eh, realita yang ada di masyarakat, Yes. yang ada di lapangan, itu kan kenyataannya kan memang apa namanya pelaku usaha yang paling besar kan dari sektor UMKM, Iya ya betul, kan. betul sekali. Kalau sektor konglomerasi ataupun yang usaha menengah ke atas itu kan masih terbatas. Kayak gitu. Nah problemnya itu hari ini baru setelah apa namanya ada suatu kesadaran kita setelah kita evaluasi, kita cermati ternyata meskipun secara kuantitas itu jumlah pengusaha UMKM cukup besar, mendominasi, tapi dari sisi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun produk domestik bruto masih kecil kan begitu loh. Nah ini yang harus kita dukung, harus kita carikan solusinya, harus kita carikan bagaimana penguatannya kan begitu. Nah dari beberapa pembicara tadi, mulai dari Mbak Rosida, Mas David maupun Ustadz Sarif itu kan mengatakan bahwasannya itu tadi. Hari ini kan kita tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. Jadi sistem digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, wujud nyatanya apa? Tadi Mbak Lala sudah menyampaikan pesan dari Pak Ganjar kan begitu. Iya, betul, nah, ini betul. ternyata begitu. Ini kan salah satu terobosan juga. Oke. Memang dalam kondisi yang hari ini tidak normal,
ya kita mesti harus melakukan upaya-upaya yang tidak normal juga itu. Istilahnya ada lompatan-lompatan kerja yang lebih real, ada upaya-upaya yang lebih ekstraordinari kan begitu gitu. Nah, sehingga tentunya kalau pertanyaan singkat apa yang tadi disampaikan Mbak Lala menyambut apa yang tadi dibacakan tadi pesan Pak Ganjar, tentunya kita lain kecuali kita merespon secara positif. Itu Mbak Lala. Iya betul. Dan ini seperti yang tadi Pak Sarif bilang ya, bahwa era digitalisasi sekarang ya Pak Sarif ya. Memang semuanya serba digital dan jika kita tidak mengikuti atau belajar gitu, iya mau nggak mau akan ketinggalan gitu ya Pak ya. Eh, Oke, dan ini udah ada yang masuk, coba gabung ya di nomornya Dian Suara FM ya. Mengajukan pertanyaan di 08 yang ada di 0812 275563 sekian. Ada Bapak Anton yang ada di Purwokerto aja. Selamat pagi semuanya dan pertanyaan untuk semua yang ada di sini katanya. Seberapa optimis Pemda terhadap kondisi ekonomi Jawa Tengah di tahun 2021 ini dapat membaik dari 2020? Siapa yang akan menjawab ini Pak Bambang, Bu Ros? Silakan. Terima kasih ya Pak Anton ya yang sudah mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Lala. Ya. Kalau optimisme harus kita bangun. Optimisme kita optimis, apalagi setelah kita hari ini sudah mendapatkan vaksin. Vaksin ini sekarang sudah Vaksin tahap ya. kedua Oke. ya. Tahap pertama sudah dilakukan, ini sudah tahap kedua yang sasarannya lebih menyeluruh ke tingkat masyarakat. Katakanlah ada tokoh agama, ada pedagang pasar juga mendapatkan, terus ASN. Kalau kemarin kan pada tahap pertama itu pada tenaga kesehatan. Harapannya mereka yang ada di garda terdepan ini aman, antibodinya sudah terbangun sehingga dengan demikian lebih aman insya Allah begitu. Lah dengan adanya vaksin, terus kemudian sekarang sudah awal itu kita ada PSBB, lalu pada tingkatan berikutnya dievaluasi sekarang menjadi PPKM. Masyarakat aktivitasnya dibatasi dalam rangka mengurangi jumlah transmisi dan jumlah penderita COVID dalam konteks Betul. ini. Ternyata ini bisa memberikan signifikansi yang cukup bagus sehingga hari ini alhamdulillah Jawa Tengah zona merahnya sudah tidak ada. Ya. Sekarang statusnya berarti Jawa Tengah apa nih Bu? Zonanya sekarang kalau diklaim zona merah sudah tidak ada, artinya sekarang sudah ke oranye. Ke orange Iya, ya, oranye orange. ya. Oke. Iya, walaupun ada juga yang menyampaikan masih tetap ada risiko di tingkat zona merah. Makanya hari ini kita harus bersama-sama menjaga dari hilangnya zona merah. Ini kan menuju kuning, menuju oranye maksud saya, menuju sudah di oranye, tapi jangan sampai kembali lagi ke merah. Nah, ini sudah ada vaksin, terus kita juga dilengkapi PPKM, dilengkapi dengan seruan. Kita di sini sebenarnya juga ikut bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat. Ini kan pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan, jauhi kerumunan. Ini kan bagi kita itu kan masih kayak seolah retorika-retorika yang kadang-kadang didengar, kadang-kadang tidak. Karena yang namanya COVID itu tidak langsung bisa dilihat warnanya atau seperti apa, kayak gitu. Sehingga kadang-kadang masyarakat agak lalai. Kalau nanti kita semua sudah bisa menyadari secara total bahwa pandemi ini belum pergi dari area kita masih tetap harus melakukan 5M, tidak lagi 3M. Insya Allah dilengkapi dengan vaksinasi yang ada. Pemerintah juga total mengalokasikan anggaran yang ada untuk pemulihan dan meningkatkan daya beli masyarakat yang sekarang itu kan banyak sekali. Tadi disampaikan sekitar 0,42 sekian persen yang jumlahnya masyarakat itu tadinya miskinnya itu sudah di angka 10 tadinya, sekarang itu sudah angka 11, sekian persen. Nah, jumlahnya itu semakin banyak. Artinya kalau yang kemarin menengah ke atas sekarang sudah jadi menengah ke bawah, bisa jadi gitu. Kalau yang kemarin mungkin sudah agak-agak sejahtera, sekarang turun lagi menjadi prasejahtera, bisa jadi begitu. Jumlahnya semakin banyak. Lah inilah yang dilakukan oleh pemerintah secara simultan, secara keseluruhan, baik dimensi kesehatan maupun ekonomi dilakukan, tapi apapun partisipasi masyarakat harus ditumbuhkan, sehingga sebagus apapun
kebijakan pemerintah. Sebaik apapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah, manakala masyarakat tidak ikut mendukung, saya kira juga akan susah. Nah, optimisnya berapa? Seberapa optimis? Kita harus optimis dan Oke. pemerintah hari ini membuat kebijakan agar optimisme kita itu tumbuh betul dan masyarakat kita harapkan untuk bisa membantu bagaimana optimisme ini tidak hanya sekedar tumbuh tapi terrealisasi, COVID segera lewat, COVID segera berlalu dan pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi di angka minus 2,65% tapi akan tumbuh kembali di angka 5%, harapan kita begitu. Positif ya. Ya. Oke. Oke gitu ya Bu Rosida. Jadi memang, peran pemerintah daerah memang penting ya dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. Tapi, keaktifan dan peran serta dari seluruh masyarakat itu juga perlu untuk mewujudkan optimis, pemulihan ekonomi di Jawa Tengah ya Bu ya? Iya, Jadi peran bahkan seluruh, lapisan masyarakat gitu betul, ya? saya sepakat sekali karena sesungguhnya semua hari ini menjadi aktor. Semua menjadi aktor karena tidak pilih kasih. Hari ini COVID bisa menyentuh siapapun, bisa nyenggol siapapun, bisa mengenai Betul. siapapun. Tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin, tidak pejabat, tidak rakyat, semua bisa memungkinkan sekali terpapar. Nah, oleh Oke. karena itu hari ini eh kita memiliki tanggung jawab yang sama di level manapun, baik pejabat maupun rakyat, baik orang kaya maupun orang miskin, ayo bersama-sama kita bergotong royong untuk membuat pandemi ini segera lewat, kira-kira begitu. Semuanya ya harus berperan. Oke baik, terima kasih, Ibu Rosida dan, Pak Anton, semoga puas ya dengan jawaban tadi dan mudah-mudahan, tetap optimis juga ya buat pemulihan ekonomi di Jawa Tengah. Kemudian ada lagi satu yang masuk pertanyaan ya Bapak Ibu, nanti siapa yang, akan menjawab ya. Selamat pagi, dari Mas Aji yang ada di Purwokerto ya, "Semangat pagi, salam rahayu," katanya, "Saya punya usaha transportasi 9 armada taksi online, Bapak Ibu, dan merasakan sekali dampak dari pandemi. Pendapatan sangat turun drastis dan, beberapa armada saya masih dibiayai oleh bank dan leasing. Untuk awal kita mendapatkan bantuan relaksasi, tetapi pada kenyataannya sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan dari sisi pendapatan. Tetapi pengajuan relaksasi tahapan berikutnya belum disetujui, hingga saya merasa kesulitan dalam mengangsur armada. Dan minggu lalu satu armada saya ditarik oleh leasing. Pertanyaannya bagaimana solusi untuk, kami para pengusaha transportasi yang sangat merasakan dampaknya? Terima kasih. Oke, Pak Aji ya yang ada di Kota Purwokerto. Coba nih Pak David kayaknya. Oh ini salah satu pengusaha juga ya? Heeh. Oke Mas Aji, Pak David yang akan menjawab ya, silakan. Gimana Pak? Begini Mbak, saya mohon maaf ya kepada Mas Haji Iya, karena mungkin jawaban saya kurang puas, saya minta maaf dulu ya. Oke Karena oke. begini, saya bicara begini dulu Mbak. Jadi secara makronya itu siapa sih yang nggak kena, gitu loh Mbak. Jadi jangan ditransportasi dimanapun, apapun seperti rumah makan, hotel, semuanya kena Mbak, Semua terdampak ya Pak ya? terdampak. Jadi khusus untuk Mas Haji, memang pemerintah ada semacam relaksasi dan itu sudah ada, tapi kan tidak bisa semuanya, gitu. Jadi kembali lagi saya sampaikan dituntut kreativitas Mbak, Kreativitas. kreativitas. Jadi saya nggak mau bicara muluk-muluk, memang sudah ada, kan itu tadi Mas Haji sudah mengakui bahwa memang ada bantuan itu Mbak, tapi Betul. apa ya supaya melunasi kan nggak bisa, penumpangnya juga begini, jadi kreativitas. Mohon maaf Mas Haji, apakah itu nanti sementara dijual, maaf ini ya, memang keadaannya begini mau gimana lagi, apakah kita mau ngemplang, kan nggak mungkin. Jadi baiknya kita ketemu dengan si leasing bagaimana solusinya, Oke. kita bicara baik-baik dulu. Apakah mau kita dibeli relaksasi dari pemerintah sudah, relaksasi dari leasingnya bisa nggak? Kalau nggak bisa ya kita baik-baik, sudah DP berapa, sudah ngangsur berapa, kalau bisa
Kalau enggak di-overbooking saja daripada mumet, Mbak. Nah, kembali lagi kebetulan saya di Komisi B, ya banting, kita kreatif, bergerak terus, cari solusi, karena semuanya terdampak. Solusinya apa? Ya banting setir. Oke. Jangan kelihatannya menuju kehancuran terus saja dipertahankan, nanti kita juga yang kena gitu. Oke, heeh, baik. Ya mohon Tadi maaf ya Mas Haji ya, saya heeh. juga situasi buruk ini kita semuanya dituntut harus sabar, gitu Mbak, Dan kira-kira. dituntut Terima kasih. kreativitas juga ya untuk mengatasi Kreativitas itu kondisi Mbak. oke betul. Baik Mas Aji, terima kasih, yang sudah bertanya dan mudah-mudahan puas ya dengan jawaban, Pak David tadi. Masih ada pertanyaan atau mungkin masih belum puas, mungkin bisa mengajukan pertanyaan lagi ya. Kemudian ada lagi yang masuk ini di selamat pagi Ibu Erna yang ada di 0857 274922 sekian sekian. Selamat pagi, ya saya mau bertanya kepada narasumber, bagaimanakah fungsi monitoring dari semua kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi sekarang ini? Oke, terima kasih ya Ibu Erna ya yang ada di Purwokerto aja. Gimana nih? Siapa yang mau menjawab? Pak Bambang atau Pak Sarif? Ibu? Pak Sarif ya? Oke, silakan Pak Sarif. Ya, terima kasih. Sekaligus tadi jawab karena beda kondisinya Mas Haji. Yang pertama memang ketika ada relaksasi dari pemerintah, menurut saya program dari pemerintah provinsi dan pusat sangat banyak. Saran saya ya, coba berkoordinasi satu dengan UMKM kalau di provinsi. Tahun kemarin ada subsidi bunga sebenarnya. Subsidi bunga ya Ya, untuk refocusing UMKM 2020 ya. ya. Oke. Relaksasi tanpa bunga kan menarik. Mhm, mhm, mhm. Relaksasi. Kalau kita kemarin disuruh relaksasi, suruh bayar bunga doang. Karena gini Pak Sarif, Ditagih lagi. Ya. kadang-kadang di lapangan terdengar memang dari pemerintah kebijakannya ada subsidi bunga, relaksasi, perpanjangan jangka waktu segala macam. Tapi semua kembali lagi di lapangan tergantung lembaga keuangan tersebut ya, Ya, perbankan tersebut betul. atau leasing tersebut. Karena ketentuan dan kebijakannya kan memang Betul. masing-masing ya. Kadang-kadang kendalanya di situ. Jadi Ya, perbedaan penerapan di di lapangan. lapangannya gitu ya. Ya, tapi catatannya kan gini, dalam peraturan terkait dengan COVID ini, Mhm. pelayanan pemerintah harus sempurna dan maksimal. Iya, harus Idenya tepat harus juga tepat. ya. Sekarang ini udah begitu. Artinya sekecil apapun, aplikasi dan informasi pasti mungkin ada tadi lah problem-problem dan sangat banyak, jadi mungkin tidak bisa mengakses secara langsung. Seperti di Banyumas mungkin ada Dinas Koperasi UMKM, program provinsi apa sih? Sangat banyak, tapi mungkin masnya bisa relasinya di mana. Kalau perlu mau ke bank ya, kita rekom aja nggak apa-apa. Oke. Kan, Bisa ya begitu ya, Pak, ya? ya kita kan kreativitas yang kita itu. Kreativitas. Karena Pak David pelak Namanya juga usaha ya. mau ngomong nggak bilang saya dia. Relaksasi banyak beliau ini. Oke, oke. Heeh. Anak-anak banyak kan banyak. Ini saya tadi apa ya, menerjemahkan yang dimaksud kreatif oleh Pak David. Ah, betul. Betul, heeh. Jadi usahanya banyak direlaksasi semua. Gitu. Oke. Jadi buka ini ya, buka kartu Ya, ya. Oke, ini oke. biar enak gitu ya, biar Ah, tambah. Artinya mhm. kreativitas salah satunya ya menggali informasi itu. Betul, betul. Terus yang kedua tadi terkait dengan monitoring dan apa yang dilakukan oleh kita. Nah, yang pertama ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah fleksibilitas dari transfer dana ke daerah. Jadi kalau misalkan nih ada program dari provinsi ke daerah yang itu adalah dari daerah transfer, maka ada fleksibilitas kegiatan. Misalkan untuk kegiatan di bantuan keuangan desa itu bisa kemudian didorong lebih ke arah padat karya. Misalkan ya apa orang kerja di situ bisa lebih banyak. Yang kedua mungkin juga untuk fasilitasi pengembangan BUMDes, Oke. usaha BUMDes di Mhm, desa, mhm. sehingga paling tidak ada apa ya kegiatan produktif yang ada di desa sehingga memunculkan kebutuhan-kebutuhan sarana yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Ini terkait dengan itu. Nah, catatannya di mana? Yang paling penting provinsi dan daerah saat ini memiliki juga fleksibilitas untuk merefocusing anggaran. Jadi provinsi sudah mulai refocusing ini
walaupun belum selesai ya Pak Bambang ya ini refocusing, arahnya nanti seperti apa nanti pasti kita dikabari, ditembusin. Kira-kira refocusing anggaran di 2021 untuk apa saja. Nah Hmm. ini Jadi kayak semacam revisi anggaran gitu revisi ya? anggaran. Jadi Oke, kemarin kita masih menggunakan peraturan lama, ya, RPJMD yang lama. oke, heeh. Ini Tapi ada karena revisi. ada revisi karena COVID. Oke. Karena kita nggak mungkin, karena kemarin analisa kita waktu penganggaran 2021 ini harapannya sudah selesai, Pak. Mhm, Ternyata mhm, sekarang ya ada lah gitu ya. mhm, mhm, Tapi bedanya dulu dengan sekarang, kalau dulu itu ketakutannya besar. mhm, Kalau sekarang itu orang udah agak apa ya, mungkin mhm. sudah 3M-nya itu sudah jadi laku lah seharian, Iya, jadi mungkin betul. bisa. Mhm, Terus yang kedua, ada juga nih sebenarnya kegiatan untuk support kepada pariwisata dari pemerintah, mhm, baik mhm. pariwisata yang lokal, edukasinya, penataan di prokesnya, ataupun kualitasnya yang lebih besar dari pemerintah pusat. Itu juga ada. Karena tadi transportasi juga sangat berpengaruh dengan pariwisata juga biar bisa bergerak. Terus selanjutnya ada juga biasanya ada anggaran untuk infrastruktur pelaku usaha dan UMKM. Kalau dulu kita bantu bahan baku, di Pak Bambang itu sama Bu Ros, Pak David pernah bantu bareng-bareng nih dengan David UMKM kita mungkin dikasih tepung, ya Pak, telur ya. Oh, gitu Sampai ya? iya tahun Ah, 2020 tapi hasil refocusing. ah, ah. Nah, ya JPS, Jaringan Pengaman Sosial. Oke, Itu ada heeh. juga kita lakukan itu, tapi Mhm. untuk 2021 memang kayaknya lagi Belum ya? proses refocusing. Ah, Jadi terima kasih masih pembahasan ya? masukannya Mhm. terkait dengan apa yang dilakukan dan memang kondisi tadi soal leasing dan lain sebagainya. Jadi masukan buat kami untuk nanti kita sampaikan kalau memang ada persen dan lain sebagainya biar sosialisasinya lebih masif. Karena ini yang bergerak kan eksekutif kita sebagai monitor program-program yang akan dilakukan pasca refocusing. Kira-kira begitu Mbak Lala, Oke. terima kasih. Oke, baik, Pak Syarif ya, terima kasih atas jawabannya. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah masuk di WhatsApp-nya Dian Suara FM, seru banget ya, Mitra Dian Suara. Buat yang masih punya pertanyaan, masih ada kesempatan karena kita akan kembali berdialog dengan tamu spesial kita pada hari ini ya, dalam dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah ya. Kita akan kembali lagi dan jangan lupa di 0811 26 27 89. Kita akan kembali lagi ya Mitra dan Suara setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama Lala Sutomo pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, di dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah. Dan masih ada narasumber kita yang spesial hari ini, Bapak Bambang Haryanto, Ibu Siti Rosidah, Bapak David Ishak, dan juga Bapak Syarif Abdillah. Dan seru banget obrolan kita hari ini tentang tema kita pemulihan ekonomi di masa pandemi. Dan beberapa sudah ada yang masuk di nomor WhatsApp-nya Dian Suara FM ya Pak ya Bu ya. Di 0811 26 27 89. Dan kita lanjutin ngobrol-ngobrol kita di dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah dan sudah ada yang masuk juga. Ada beberapa yang masuk, mungkin saya bacakan dulu nanti dicatat ya Bu ya, nanti bisa dijawab sekalian. Selamat pagi, saya Purnomo di Purwokerto. Halo Pak Purnomo, selamat pagi. Terima kasih ya buat pertanyaannya pagi hari ini di nomor 0853 28195 sekian-sekian. Mau tanya, bantuan subsidi gaji di bawah 5 juta, apakah di tahun 2021 akan ada program bantuan itu lagi? Karena bantuan tersebut buat saya yang pegawai kecil sangat membantu sekali di masa pandemi ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Purnomo yang ada di Purwokerto. Nanti disimpan dulu pertanyaannya, kita akan jawab satu persatu. Karena ada juga yang sudah masuk, yang ada di 0821337578 sekian-sekian ada Ibu Putri yang ada di Purwokerto aja ya. Pertanyaannya mana ya? Putri yang ada di Purwokerto, bagaimana sebaiknya kami masyarakat berperan dalam pemulihan ekonomi khususnya di Banyumas? Katanya seperti itu. Ini dua dulu ya Pak ya, yang perlu dijawab karena ada beberapa lagi yang masuk, ada dua lagi. Nanti saya bacakan setelah dua tadi. Yang akan menjelaskan Pak Bambang mungkin ya. Bantuan yang di bawah gaji 5
gaji di bawah 5 juta ya Pak ya. Silakan Pak Bambang. Oke, selamat pagi Pak Purnomo, terima Pak kasih Purnomo atas ya, oke. pertanyaannya. Eh, saya kira begini, persoalan kebijakan bantuan-bantuan yang berbagai macam itu, nah kebetulan memang ada beberapa sumber, Iya. pertama dari APBN, dan juga dari APBD maupun APBD Kabupaten Kota, dan yang terakhir malah ada bantuan dari yang berasal dari dana desa. Berkaitan dengan pertanyaan yang Pak Purnomo tadi katakan, ini kebetulan adalah kebijakan yang sumbernya dari APBN. Kalau secara pastinya, saya tentunya hari ini belum bisa memberikan jawab secara konkret. Tapi kalau bahwasanya ada kebijakan pusat yang masih ada kegiatan refocusing APBN yang akan Iya. digunakan untuk pemulihan ekonomi maupun penanggulangan COVID ini, mudah-mudahan saja bahwasanya program itu masih tetap berjalan. Ini harapan kita. Harapannya Ya. ya, oke baik. Kemudian yang kedua dari Ibu Putri ya, Ibu Putri. Ibu Putri. Bagaimana sebaiknya kami sebagai masyarakat berperan dalam pemulihan ekonomi di Kabupaten Bandung? Tentunya peran ini pasti kita harapkan ya seluruh sekali lagi hari ini proses penanganan dan penanggulangan pandemi ini kan tidak bisa kita serahkan kepada satu pihak saja. Artinya kepada masyarakat kepada publik saja tidak. Tapi harus seluruh stakeholder itu harus berperan. Nah tentunya peran-peran ini akan kita lakukan dengan dan juga setting position kita masing-masing. Betul. Katakanlah profesi kita apa, kita bagaimana dan sebagainya kita harus mencoba. Saya kira sekecil apapun betul. Salah satu Kecil contoh apapun itu. peran Ya. itu Minimal penting gitu ya. banget ya. Oke. Ya. Ini nanti punya punya lanjutan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi. Salah satu kita sebagai bagian masyarakat, misalnya ini peran kami dengan yang sederhana saja. Bagaimana kita patuh, bagaimana kita taat, bagaimana kita disiplin menjalankan protokol kesehatan. Betul. Itu saya kira salah satu peran yang nanti punya kontribusi terhadap pemulihan ekonomi. Iya kan gitu. Karena apa? Dengan semakin sedikitnya kasus, dengan semakin kita semakin kuat dalam menghadapi dampak ini, kemudian nanti itu tadi loh, pergerakan dan perputaran ekonomi bisa berjalan secara normal, itu kan kembali lagi kan wujud dari pemulihan ekonomi kan. Sehingga kalau pertanyaan itu tadi, apa yang bisa ini kita tidak bicara Banyumas saja ya, bicara secara keseluruhan ya. Pokoknya itu tadi. Mari kita bisa kontribusi dalam posisi dan juga status apa kita masih. Dan kita nggak usah selalu pikir ideal memberikan kontribusi yang bagaimana, tapi apa yang bisanya. Jika saya sampaikan secara sederhana saja, bahwasanya dengan ketaatan kita, dengan kepatuhan kita, dengan disiplin kita melaksanakan protokol kesehatan, saya kira itu juga sudah memberikan dukungan dan juga kontribusi terhadap pemulihan ekonomi itu. Saya kira Mbak Lala. Oke baik, jadi sekecil apapun peran kita ya sebagai masyarakat itu memang sangat berkontribusi untuk pemulihan ekonomi ya, karena apapun itu juga pasti akan berdampak sebagai contoh berdampak berkurangnya penderita COVID-19 kalau memang kita disiplin gitu ya menerapkan 3M dalam keseharian kita gitu kan ya Pak ya. Oke baik, terima kasih Ibu Putri yang sudah gabung ya memberikan pertanyaannya, dan ada satu lagi yang sudah masuk di 0812 2755 63 sekian. Selamat pagi, nama saya Sigit di Karangpucung, Purwokerto, Cilacap nih nggak tahu. Oke, selamat pagi Pak Sigit, terima kasih atensinya masuk ke WhatsApp-nya Dian Suara FM. Pertanyaannya, sektor apa saja yang menjadi fokus saat ini dalam pemulihan ekonomi di Jawa Tengah, khususnya di Banyumas? Mungkin tadi lagi. Terus ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Sigit ya sebelumnya. Ya, terima kasih. Sektor yang semestinya saat ini menjadi fokus bagaimana untuk perbaikan adalah yang pertama sektor ekonomi, itu pasti.
Oke. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan Kalau ya. sudah sehat, agar pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik, karena Mhm. realitanya di Jawa Tengah, termasuk di Banyumas itu juga pertumbuhannya minus, maka di sini diperlukan adanya program, adanya apa namanya ya, akselerasi yang bisa dipakai untuk mengangkat pertumbuhan ini menjadi positif, kira-kira begitu. UMKM saya kira bisa menjadi salah satu daya ungkit pertama karena ini jumlahnya sangat banyak dan ini bersifat kayak apa ya, bisa menjadi multiplier effect barangkali begitu ya, karena kalau di sini sudah mulai katakanlah hari ini itu kan yang namanya restoran, warung kecil kalau sudah bisa bergerak, sudah Mhm. bisa menjual, Mhm. itu pasti nanti hulu hilir semua bergerak. Iya, Iya, katakanlah dari ketika ada restoran buka, nanti penjual sayur, Mhm. pertanian itu juga akan Mhm. apa, mendapatkan efek positif. Jadi Nah, karambol ya Bu, semuanya kena nanti ya? karambol, Oke. iya. Maka dari sini kebijakan pemerintah yang mensubsidi UMKM, Mhm. yang memberikan bantuan BLT kepada masyarakat prasejahtera, itu kan menjadi daya ungkit agar daya beli masyarakat itu naik. Betul Nah, sekali. ketika daya beli masyarakat naik, kemudian yang jualan ini juga disubsidi, Mhm. insya Allah ekonomi akan bergerak. Nah, Mhm. kemudian yang paling utama lagi adalah jaga masyarakat agar tetap sehat. Nah, Oke. makanya di Jawa Tengah, termasuk di Banyumas kemarin, Mhm. saya lihat pada tanggal 6, 7, kemarin fotonya di beberapa media sosial itu kan kelihatan lengah. Ternyata masyarakat Banyumas itu adalah termasuk masyarakat yang taat himbauan pemerintah. Betul. Artinya memiliki kesamaan rasa bahwa kalau memang susah semua merasakan susah di semua Mhm. sektor dan segmen. Saya tadi sudah menyebutkan transportasi sampai angka -33. Terus Mhm. kemudian apa namanya itu ada restoran, ada rumah makan, ada perhotelan. Itu angkanya juga sangat tinggi, ada 19 apa berapa persen itu tadi. Terus kemudian yang lainnya minus di angka 8. Padahal kalau di jumlah secara keseluruhan kita itu hanya minus 2,65%. 2,6 Lah kok di ya. sini tuh sektor transportasi sampai 33%. Ini artinya itu yang paling terpuruk terpuruk artinya adalah, Memang betul ya, bidang transportasi. transportasi, Oke. perhotelan, Mhm. jasa. Ini Mhm. menjadi, wilayah Mhm. yang harus ditolong secara masif agar nanti pertumbuhan itu bisa bersifat positif, kira-kira Mhm. begitu. Oke. Oke baik, terima kasih Pak Sigit dan Ibu Rosidah jawabannya. Jadi memang, ekonomi, untuk pemulihan ekonomi itu memang dari, memang merupakan salah satu faktor yang fokuskan ya, selain kesehatan. Tapi paling fokus memang di ekonomi itu ya Bu ya, ekonomi dan kesehatan. Jadi kalau bahas tadi, gerakan Jateng di rumah saja itu menarik ya, kayak Bu Rosidah 2 hari memang tanggal 6 sampai 7 Februari itu, benar-benar masyarakat di Jawa Tengah, disiplin ya dalam menerapkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi kalau melihat dari, upaya untuk pemulihan ekonomi di Jawa Tengah, apakah atau seberapa berpengaruh Bu, program Jawa Tengah di rumah saja kemarin itu? Jawa Tengah di rumah saja adalah merupakan salah satu ikhtiar, yang Mhm. sesungguhnya Mhm. adalah merupakan salah satu cara yang dipilih Mhm. menjadi sebuah Strategi ya? treatment, Oke. Mhm. strategi yang diambil untuk membuat sebuah terobosan. Kira-kira kalau diambil seperti ini, seperti apa? Mhm. Karena pada waktu-waktu itu kita melihat Jawa Tengah itu zona merahnya itu sangat besar. Nah, ketika sudah terjadi zona merah di mana-mana, pemerintah harus tancap tali wondo secepatnya membuat membuat kebijakan untuk menyetop. Karena tidak Mhm. mungkin kita akan membiarkan, pandemi ini kemudian merah nanjak terus. Yang berbahaya ini adalah nanti bor atau kecukupan, rumah sakit menerima orang yang sakit. Kalau sampai pemerintah itu tidak bisa, membuat katakanlah kebijakan yang rumah sakit sampai over tidak bisa menerima orang sakit, artinya derajat kesehatan masyarakat itu sangat turun. Apalagi kalau yang datang adalah pasien COVID yang sudah sesak tidak dapat ventilator. Nah, ini kan bisa kita bayangkan betapa betapa susahnya. Mhm. Artinya derajat apa namanya ya, kesehatan masyarakat sudah sangat terganggu. Maka hari ini tanggal 6, 7 itu adalah upaya pengendalian.
bahwa kemudian efektif apa tidak, pasti ada pro kontra, pasti ada yang merasa Betul. ini adalah sesuatu yang menyiksa, Terutama apalagi pelaku bagi usaha ya. nah, pasti ibu-ibu yang Oke. berdagang sehari ini, berdagang untuk sesuatu kebutuhan yang bersifat besok, ini Betul. akan menjerit. Nah, maka kemudian Pak Ganjar juga memberikan kebijakan ini terserah kepada pimpinan di kabupaten kota, karena katakanlah bupati dan wali kota di kabupaten kota, untuk mengambil kebijakan secara khusus terkait dengan pasar itu mau buka apa enggak. Karena pada segmen ini kalau memang tidak buka sama sekali ternyata banyak yang merasa dirugikan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, saya kira kearifan lokal tetap dijaga, tapi sebagai sebuah upaya untuk menekan bagaimana COVID ini semakin kecil, saya kira ini adalah suatu ide yang bisa direspon secara positif di beberapa tempat. Oke, heeh. Oke, baik, Ibu Rosidah, dan satu lagi yang sudah masuk di WhatsApp-nya Dian Suara FM di 0811 2627 89, yang ada di 0821 3681 sekian-sekian, ada Ibu Safitri. Kegiatan ini bagus sekali. Dialog dengan anggota DPRD Banyumas. Kalau bisa 1 bulan sekali diadakan, gitu. Sukses selalu buat para narasumber ya. Oke, terima kasih Bu Safitri. 1 bulan sekali Bu, Pak, Oke. bisa ya? Ya, ini masukan yang baik. Memang kemarin ya respon yang cukup bagus di Positif tingkat ya Bu ya? Oke. tingkat netizen, barangkali di tingkat mitra dari Dian Mitra Dian Suara di Suara, sini, oke. Terus kemudian di yang lain juga bagus. Artinya ini adalah merupakan cara sambung rasa dari anggota Betul. dewan pada saat kita itu tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul. Ini kan medianya kita hanya berkumpul paling 4 orang, 5 orang, berkomunikasi, tapi bisa menyentuh ribuan orang. Kira-kira kan Betul begitu, lebih sekali, melalui gelombang efisien. suara ya Nah, Bu ya. lewat radio kita berkomunikasi. Betul, tapi Ini ini adalah memang kalau solusi. adalah rangkaian program dari pemerintah daerah gitu ya Bu, untuk mensosialisasikan beberapa strategi yang ditetapkan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Memang dimulai di awal tahun ini ya Bu ya, Iya, 2001? ini adalah merupakan program yang adaptif terhadap pandemi, kira-kira begitu. Jadi kalau kita selama ini ibaratnya bisa melakukan kegiatan dengan berkumpul dengan masyarakat secara langsung, tapi karena kita hari ini tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul-berkumpul, berjarak, ya kira-kira kalau kita ketemu konstituen dibatasi, maka ketemu di radio lewat suara merdunya Mbak Lia ini, Lala, iya, iya. Mbak Lala Sutomo, Oke. ini akan menjadi suatu hal yang menarik Iya, dan satu hal yang kira-kira menjadi berbeda suatu ya dan solusi yang kreatif. tepat. Oke, baik. Mitra Dian Suara, luar biasa sekali obrolan kita di hari ini dengan tema pemulihan ekonomi di masa pandemi, dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah ya. Terima kasih, ini kayaknya waktunya udah nggak cukup lagi, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak ya, masih banyak pertanyaan yang pengen ditanyain. Tapi seperti tadi dibilang, karena ini adalah program yang kontinu, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Heeh. Tapi sebelumnya iya betul sekali, sebelumnya mungkin ada beberapa closing statement yang akan disampaikan dari Pak Syarif, Pak David, Bu Rosidah, sama Pak Bambang. Pak Syarif dulu ya mungkin ya di sini ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini adalah bagian dari wujud komitmen dari teman-teman pemerintah daerah dan teman-teman DPRD untuk memberikan pelayanan yang sempurna dan maksimal dalam kondisi kayak sekarang ini. Dalam kondisi sekarang yang ada hanya optimisme yang harus kita wujudkan dan keyakinan kita. Saya kira begini, apa sih yang tertinggal dari kita? Ya hanya tinggal keyakinan kita kepada Tuhan Yang Kuasa. Apapun yang terjadi, kita harus terus bergerak dan maju. Tidak boleh mundur atau mengeluh sedikit pun. Karena keluhan adalah ibarat tangisan yang tiada artinya. Jadi terus bahagia dan harus sering tertawa biar imunnya itu tambah kuat. Kira-kira Betul begitu. sekali. Terima kasih, terima kasih. Oke, Silakan. oke. Pak Syarif terima kasih. Pak David, silakan Pak. Terima kasih buat Dian Suara yang sudah memfasilitasi dialog ini, Mbak. Yang kedua, saya
sekali lagi juga minta maaf kepada tadi yang tanya seperti Mas apa tadi? Mas Mas Aji. Haji, Oke. bila mana jawaban saya kurang memuaskan. Tapi ya sekali lagi juga saya katakan bahwa di situasi yang buruk ini marilah kita kreativitas gitu. Terus kemudian saya saya sarankan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan corona ini cepat pergi dan ekonomi Amin. kita bisa pulih kembali, gitu Mbak. Amin. Amin. Kemudian salam untuk keluarga semua dan mudah-mudahan masyarakat Banyumas Cilacap selalu sehat dan zero Amin. COVID. Terima Zero kasih. COVID. Amin. 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 Oke, selanjutnya Ibu Siti Rosida silakan. Ada closing statement yang ingin disampaikan? Terima kasih. Di akhir sesi kami memang berbangga, berbahagia bisa nyambung dengan masyarakat lewat Dian Suara Purwokerto. Terima Iya. kasih sekali dan hari ini kami sekali lagi juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Banyumas yang ke-450. Kita berdoa semoga dengan ulang tahunnya Banyumas ini masyarakat Banyumas semakin sehat, semakin sejahtera walaupun dalam suasana pandemi. Terima kasih, Amin. itu saja dari kami, Baik, Rosida, Ibu. fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nyon ngapunten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Bambang Haryanto, silakan. Pada seluruh mitra Dian Suara saya cintai, tentunya pertama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas ternyata respon yang tidak di luar dugaan kami nih. Di luar dugaan kami ternyata cukup banyak respon dari masyarakat yang terbukti beberapa WA yang disiapkan pertanyaan kepada kami. Tentunya satu hal yang kami harapkan, mudah-mudahan interaksi kami lewat media radio ini, lewat talkshow di acara hari ini punya manfaatnya, hingga mudah-mudahan apa harapan yang tadi disampaikan Bu Sapitri, bahwasanya ini bisa dijadikan sebuah kegiatan yang rutinitas, yang mudah-mudahan nanti bisa kita wujudkan. Begitu. Tapi pada intinya inilah ikhtiar dan sumbangsi kepada kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka bersama-sama menyengkuyung dan merasakan apa yang sedang dialami oleh seluruh masyarakat dan bersama-sama berikhtiar untuk bagaimana kita keluar daripada persoalan-persoalan di pandemi ini, terutama khususnya di bidang ekonomi. Tapi sekali lagi saya apresiasi dan terima kasih kepada seluruh mitra Dian Suara yang telah berkontribusi secara aktif dalam acara pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Haryanto. Mitra Dian Suara, demikian tadi obrolan kita ya dari jam 9 sampai jam 11 nih kurang lebih. Dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih juga untuk para tamu kita yang spesial hari ini. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktunya ya untuk berdialog dengan kami. Bapak Sarif Abdillah, anggota Komisi B dari fraksi PKB ya Pak ya. Kemudian ada Ibu Haja Siti Rosidah SAG, anggota Komisi C dari fraksi PKB juga. Kemudian ada Bapak David Ishak Aryadi SEMM dari fraksi Gerindra, anggota Komisi B. Terima kasih Pak David. Dan terakhir Bapak Bambang Haryanto, Ketua Komisi C dari fraksi PDI Perjuangan. Oke, Mitra Dian Suara, kebersamaan kita di dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah kali ini sudah berakhir. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Tapi yang jelas pembangunan Jawa Tengah pada dasarnya memang harus tetap fokus pada penanganan COVID-19 dan juga pemulihan perekonomian dengan tujuan kesejahteraan masyarakat ya. Tapi tentunya dengan optimisme di kalangan masyarakat kita ya, kecil apapun peran kita, itu sangat berkontribusi bagi pemulihan ekonomi yang ada di Jawa Tengah dan di Banyumas pada khususnya. Oke, Lala Sutomo pamit. Terima kasih buat yang sudah gabung di WhatsApp-nya Dian Suara FM 0811 262789. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih. Kita ketemu lagi ya Pak ya. Sukses selalu dan semoga tetap amanah. Oke, salam Dian Suara.